Jadi pertama gue bakal tes dulu kekuatannya pakai kunci torsi ini ya, kunci dari molar yang ada ininya guys. Nih ada angka torsinya ya. Semua alat pasti ada batasannya, ada maksimum torsinya. Contohnya di sini 108 ya. Begitupun dengan alat yang ini ya guys ya. Udah pasti ada batasannya ya. Cuman kalian biar tahu di sini gue bakal tes batasnya sampai berapa newton meter. Kalau dari Google sih ya, kunci kecil ini harusnya mentok di 25 newton meter kekuatannya guys. Kalau lebih dari itu ya kemungkinan ada yang rusak ya. Apalagi di sini memang bahannya sesuai harga ya guys ya, karena harganya murah. Ini udah gua tes sampai patah-patah semua nih giginya nih guys. Sebelah sini udah gundul, nggak ada giginya ya. Nah, udah gua buka. Jadi karena alat itu udah rusak, kita mau pakai yang dari ini ya, Deli. Cuma secara build beda banget guys ya. Mana yang lebih rapi tuh? Di marketplace itu kunci ini harganya beda-beda ya guys ya. Jadi kalian pilih aja yang paling murah jualannya. Kalau misalkan boxnya sama harganya beda, kalian pilih yang paling murah aja karena isinya pasti sama. Kalau boxnya begini ya guys ya. Kita atur dulu kencangan 27 ya guys ya, karena menurut Google alat ini maksimalnya di 25. Ini gua setting di 27. Untuk tutorial lengkap tentang alat ininya nanti gue bikin video terpisah aja ya. Nah sekarang kan kita mau buka baut ini ya. Ini kunci kayaknya 12 nih. Karena ini kunci 12 ya, dan di sini yang bawaannya ini 12 udah pecah ya. Karena gue paksa over limit, udah pecah, kita pakai ini nggak apa-apa ya guys ya. Nanti gue jelasin limitnya. Jadi walaupun alat ini kunci shocknya ukuran 1/4 ya, kita bisa pakai di as yang gede segini ya, as setengah in, yaitu pakai alat sambungan ini ya guys ya. Nanti gue jelasin soal alat sambungan ininya, kita tes ini dulu. Kita kendorin dulu ya. Ya udah kita kendorin, nanti kita tes masing-masing ini dengan torsi yang berbeda-beda biar kelihatan. Kita mulai dari 27 dulu. Torsi 27 ya. Ini udah 27 ya. Sebelahnya ya. Kencangkan di langsung aja kali ya. Langsung ke 30 lebih ya. Nah, mantap. Ini 27, ini 30 ya. Satu lagi di angka 40 biar sampai patah ya guys ya, biar kita tahu nih, biar sampai patah. Sebelah sini kita tes di angka 40 newton meter. Itu udah di 40 newton meter, mudah-mudahan alatnya patah ya guys ya. Kalau nggak patah berarti sakti dia. Di sini memang gua ngetes ke kunci-kunci ini aja ya, tapi ini kalian bakal tahu bisa untuk buka apa aja ya. Nanti gua praktekin juga
gue bongkar motor gue semuanya. Jadi simak terus videonya guys. Nah sekarang tampilannya begini ya guys ya. Kita mulai dari yang paling kecil dulu. Ini yang 27. Enteng sih harusnya 27 guys. Meskipun di Google itu keterangannya kekuatan di 25 ya. Tapi kayaknya selama gua make di 27 harusnya bisa sih. Biar. Wait, HP guanya. 27 bisa ya. Ini yang 30. Keras cuy. Gue izin pegang ininya. Waduh, gue takut HP gue jatuh nih guys. Oh shit. Di 30 udah mulai ngeri ya guys ya. Di 30 udah mulai luka dia guys. Udah mulai luka di sininya. Jadi kalau di 40 udah pasti bakal patah ya guys ya. Seperti yang ini udah gue coba juga di 40 dia, tapi nggak sampai patah ya, belum sampai patah, cuman udah ada garis tuh. Kelihatan ya udah ada garis di sini. Calon patah ya. Jadi gue udah berhentiin. Intinya dia nggak kuat di angka 40 Nm ya. Maksimal di 30-an. Nah, jadi kalau kalian bertanya ya guys ya, ini bisa dipakai untuk apa aja jadinya bang? Jadi alat ini dipakai untuk ngebuka baut-baut dengan ukuran 12 ke bawah ya. 12 ke bawah, kalau 12 ke atas dia jangan. Saran gue jangan kalau 12 ke atas ya. Tapi tenang aja karena di motor Honda Beat ini, kunci-kuncinya rata-rata di angka 10 dan 12 guys ya. 10, 12 kunci skrup itu, kunci 8 di CVT ini itu bisa ya. Gue praktekin dulu buka kunci 8 CVT ya. Dalam sini ya guys ya. Oke, 8 yang ini ya. Harus dibuka semua dulu aja ya. Udah lepas semua ya guys ya, tapi CVT nya gua nggak mau buka lah guys, soalnya gua lagi ngeri nih, CVT gua lagi basah begitu ya, males gua ngeliat dalamnya, nanti kepikiran untuk bongkar malahan. Buat CVT bisa ya guys ya, tadi udah dibuka semua, sekarang kita buka filter ini guys. Udah ya, gue buka segitu aja ya guys ya, biar untuk mempersingkat waktu bongkar pasang guanya guys, karena banyak yang mau dibongkar ya.
Intinya udah bisa ya guys ya, seperti yang gue bilang tadi ya, semua baut di bawah 12 itu udah pasti bisa kebuka dengan alat ini guys. Apalagi sekrup-sekrup kayak gini ya, kecil ini. Kita mau bongkar bodinya dulu ke bagian throttle body. Nah di sini dulu nih guys. Nah di sini, di bawah sini ada baut 10 ya guys ya. Baut 10-nya ada di bawah sini, sempit. Kalau pakai kunci ini mentok-mentok ya. Itulah enaknya kenapa pakai alat ini ya guys ya. Ratchetannya 10. Pasang dulu. Enteng aja guys, tempat sempit juga bisa ya, karena dia bolak-balik gini aja langsung lepas guys. Nih masih apa? Lepas ini bel. Nah selanjutnya kita bakal lepas skrup ini untuk membuka bodinya ya, pastinya pakai alat itu ya guys ya. Cuma di sini proses pembongkarannya nggak usah gua rekam kali ya, untuk menghemat baterai HP, karena baterai HP-nya boros guys, sama memori card guanya juga terbatas ya. Motornya udah gua bongkar biar lebih enak gua jelasinnya ya, bagian mana aja yang bisa kita buka pakai alat itu tadi ya. Ini gua buka ini full pakai alat yang tadi ya guys ya. Nah di sini baut-baut ini ya, tadi juga udah ada videonya, bisa. Ini baut 10, udah pasti bisa ya baut 10 ya. Ini baut 10 juga untuk ngebuka full pump bisa, gua udah cobain ya guys ya. Baut 10 nya, baut yang nyumput ini pun bisa ya guys ya, baut yang nyumput ini bisa, baut ini bisa, tapi jangan coba-coba, ini eco ya, sangat mahal, harus benar-benar yang udah paham ya. Nah sekarang bagian throttle bodinya ya guys ya, yang paling bikin gua demen sama alat itu tadi, karena alat itu kalau buka bagian throttle body cukup satu alat itu udah bisa banget ya guys ya. Karena gimana nih, ini baut 10 rata-rata ya, baut 10, baut 10, 10, ini baut 8 bisa, mau pakai screwdriver juga bisa, Philip ya, obeng Philip, obeng plus, ini obeng plus juga, ini obeng plus, ini pakai obeng plusnya bisa, yang ini di sini pakai obeng plus, dia bisa nyelip-nyelip juga ya nanti. Nah yang ini nih agak sulit kuncinya ya, kunci bintang bagian sini. Di sini kunci bintang nih ya, agak jarang, tapi ada juga di alat tadi guys. Itu yang bikin gua sukanya ya. Mau masuk ke dalam sini bisa juga. Ngebuka body bisa pakai alat itu, dan ngebuka yang lainnya juga bisa pakai alat itu ya guys ya. Nih, mau ngebuka ini bisa, ngebuka ini bisa, yang nyumput di sini bisa juga. Kunci Philip yang ukuran gede bisa juga ada. Ini kunci Philip ukuran gede ada juga, Philip ukuran kecil ada, yang di dalam sini juga bisa. Head cylinder, apa ini namanya ya, pokoknya ini yang untuk setelan ini tuh ya guys, bisa juga, karena ini kuncinya pakai kunci 10 kalau nggak salah, antara 10 12 10 ya, ini 10 udah pasti bisa ya pakai alat itu guys. Nah kalaupun
kalian mau bongkar bagian dalam blok situ, silinder ya, itu kebanyakan bisa pakai alat ini guys. Karena seperti yang gue bilang tadi ya, kalau kunci-kunci yang di bawah 40 Newton meter itu bisa dibuka ya. Dan untuk gampangnya adalah kunci-kunci di bawah baut 12, di bawah baut 12 itu bisa. Jadi intinya begitu ya guys ya. Selagi kunci-kuncinya masih di bawah ukuran 12 atau 12 atau pengencangan-pengencangan dengan ukuran di bawah 40 Newton meter itu pasti bisa dibuka ya. Di bagian sini ya, yang cukup kompleks ya guys ya, ada bintang ini logo Israel, ada ini kunci L, ada juga kunci 8 bisa, ini kunci 8, ini kunci 12. Jadi alat ini lumayan enak ya guys ya, bisa hampir semuanya bisa dibuka. Di bagian gas ini dia butuh kunci pas ukurannya kalau nggak 10 12 ya. Jadi intinya di motor Honda Beat kayak gini nih kuncinya kebanyakan 10 dan 12 ya guys ya. Rata-rata kuncinya 10 12 kebanyakan. Jadi kalau kalian punya alat itu udah enak banget guys. Kesimpulannya menurut gua, kalau kalian budgetnya besar, alat ini sebaiknya disertip aja. Kalian bisa ambil ratchet seperti ini yang ukuran mata ininya ya, mata atau asnya ini ukuran setengah aja langsung ya, setengah in, karena seperempat ini ya sangat terbatas kekuatannya, apalagi kalau bahannya kayak gini mudah rusak sih. Tapi kalau ditanya harga 70 worth it apa enggak, menurut gua masih worth it ya guys ya, karena dia mata ininya sangat lengkap ya. Gua aja megang alat ini udah bisa bantu banyak orang lah, termasuk ya guys, banyak yang pinjam kunci ini, ada nggak, ada, selalu lengkap ya. Dan kalau kalian udah terlanjur beli ini, biar dia maksimal ya, biar alat ininya maksimal, atau kalau alat-alatnya banyak yang udah patah kayak punya gua ini ya, udah patah, udah pecah, giginya udah rontok, kalian jangan dibuang dulu ininya, bisa beli ratchet baru merek Deli, atau kalian bisa langsung beli ini aja, kalian bisa langsung beli adapter Elevik ini yang lengkap banget, sama beli gagang ini, gagang setengah in. Jadi kunci-kunci yang dari sini bisa dipakai ke sini ya guys ya. Jadi kan masih bermanfaat tuh. Jadi masih bermanfaat. Selanjutnya kalau kalian ada rezeki lagi, beli kunci torsi ini aja. Dan nanti kunci torsinya, misalkan kalian mau ngencengin baut-baut 10 yang perlu presisi ya, tinggal pakai kunci torsi ini dan kalian pakai ke sini, pakein adapter ini. Nanti kunci 10-nya bisa kalian pakai di sini dan bisa diatur torsinya untuk pengencangannya. Jadi baut nggak sampai rusak ya. Nah, tipsnya dari gua ya, untuk pengencangan motor kalian atur aja, jangan terlalu kencang. Misalkan kalian udah punya alat ini terus terlalu keras kunci-kuncinya, karena biasanya kalau motor yang baru keluar dari dealer itu masih keras-keras, itu kalian bisa bawa ke bengkel ya, terus dikencangkan, tapi jangan terlalu kencang banget ya, secukupnya aja. Kalau pengencangannya secukupnya, udah pasti kunci ini bakal bisa ngebukanya ya guys ya. Dan ini ada lagi ya guys ya, ada lagi semua kunci-kunci yang ini ya guys ya, semua kunci-kunci yang itu bisa dilepas kayak gini ya, bisa dilepas. Itu kita bisa pasangkan di sini guys, adapter setengah in ke adapter bor sini, adapter bor ya guys ya. Nah, bisa masuk ke kunci, bisa dipakai. Kalau kalian masih punya pertanyaan lain ya, silakan bisa tulis di kolom komentar ya. Oh ya guys, di sini ada kunci gede ya.
Tadi kan gue jelasin dari kunci ini dipakai ke as gede ya, sekarang sebaliknya ya, dari as yang gede ini supaya bisa kepasang di kunci dengan as kecil kayak gini. Ini kan lobok banget ya, yaitu caranya gini guys, kita pasang ini, kita pasang. Nah, yang gede pun bisa terpasang ya, aman pokoknya guys, yang gede pun bisa terpasang guys, dengan adapter tadi ya. Bahannya bagus kok ini guys, harga murah, bahan bagus, manfaatnya sangat, menurut gua sangat bermanfaat sih. Kalau mau kalian pasang bolak-balik pun bisa guys, bolak-balik. Jadi tukeran pasangan ya guys ya, tukeran pasangan maksudnya dari setengah in kita pakai mata sok 1/4, bisa dari mata 1/4 kayak gini dipasang ke sok yang gede setengah in kayak gini, bisa. Itu ya guys ya. Jadi kayaknya videonya sampai sini dulu guys. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe channel ini biar gue bisa bahas alat-alat lainnya ya. Berikutnya gue bakal review kunci torsi ini ya, sama review satu alat lagi ya. Ini guys, isku, alat buka bearing.